Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita berjumpa kembali di Joanda BKR Channel. Semoga kita semua selalu dalam keadaan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, kali ini kita akan mengemukakan suatu tema. Tema ini masih berkaitan dengan masalah keagamaan, tetapi punya dampak terhadap hal-hal yang berkaitan masalah duniawi, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan khusus berkaitan dengan masalah kepemimpinan. Tetapi tema ini juga tetap menjadi dasar bagi salah satu bagian kepercayaan atau teologi di dalam Islam, bahkan di dalam agama-agama yang lain, di agama-agama baik di Kristen, di Yahudi maupun yang lainnya, yaitu tema tentang Dajjal atau Dajjal pemimpin palsu. Tema ini kita sengaja ambilkan dari uraian yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Nurholis Majid, yang kebetulan almarhum Profesor Dr. Nurholis Majid itu, yang kita sudah sering sebutkan di beberapa video sebelumnya, adalah seorang yang amat terkenal di lingkungan Indonesia, maupun bahkan pada batas-batas tertentu di dunia internasional, terutama di tempat kampusnya di Chicago University di Amerika Serikat. Beliau adalah seorang intelektual muslim yang sangat produktif di Indonesia dalam menulis. Bahkan beliau termasuk pendiri Yayasan Paramadina dan kemudian melahirkan kampus sekarang yang yaitu kampus Paramadina setelah kepulangan beliau dari Amerika Serikat. Tetapi yang terkenal beliau juga adalah karena beliau pernah memimpin sebuah organisasi mahasiswa terbesar di Indonesia yang lahir pada tahun 1947, 2 tahun setelah Indonesia merdeka, dan yaitu Himpunan Mahasiswa Islam, organisasi mahasiswa satu-satunya pada saat itu yang kemudian melalui kegiatan-kegiatan perkaderannya, training kepemimpinan, mulai dari LK1, LK2, dan LK3, melahirkan banyak sekali pemimpin politik maupun para intelektual, birokrat, dan hampir seluruh kader-kadernya mengabdikan diri di berbagai sektor kehidupan. Di tentara juga ada di zaman dulu, kemudian di kepolisian, penegakan hukum, birokrat, pemerintahan, guru, dosen, dan lain sebagainya. 2 hari yang lalu, tepat tanggal 5 Februari 2022 yang lalu, Himpunan Mahasiswa Islam memperingati hari jadinya, Dies-Natalisnya ke-75. Organisasi mahasiswa ini sudah cukup lama berdiri dan berkiprah hingga hari-hari ini, dan saya kira hingga hari ini pemerintahan misalnya ada beberapa yang menjadi menteri. Saudara misalnya Menteri Investasi, Saudara Bahlil adalah mantan pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam. Kemudian ada Pak Mahfud MD, Menteri Menkumham. Kemudian ada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketua Umum P3. Ada juga kemudian ada Menteri Ekonomi Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar. Ada juga Menteri Kesra yang Kementerian mengkoordinasikan tentang kesejahteraan rakyat, Pak Muhajir Effendi. Kader-kader ini, bahkan yang lain-lain juga dianggap sebagai tapi kita tidak perlu sebutkan satu persatu, cukup mereka yang itu di pemerintahan. Belum lagi sebagai praktisi hukum seperti Profesor Yusril Ija Mahendra, ada pengurus wakil-wakil tersebar hampir seluruh partai politik dan sebagainya. Dan
di video yang lain, di channel yang lain, kita memang dalam rangka memperingati hari lahirnya Himpunan Mahasiswa Islam itu, kita sudah sampaikan pidato dari Profesor Dr. Nurholis Majid dalam pengantar buku yang terkenalnya disusun oleh Saudara Budi Munawar Rahman yang juga kader HMI, yang saya kira ini buku belum menjadi kewajiban bagi mahasiswa-mahasiswa dalam himpunan mahasiswa Islam ya, atau mahasiswa mana saja, bahkan guru-guru, para dosen-dosen kita, karena ini buku luar biasa menurut saya, yang menghimpun gagasan-gagasan Cak Nur yang paling lengkap, yaitu yang dalam bentuk ensiklopedia, yaitu Nurholis Majid, ensiklopedia Nurholis Majid yang ditulis oleh Saudara Budi Munawar Rahman. Saudara sekalian, ensiklopedia ini terdiri dari 4 jilid ya. Ini jilid pertama, 4 jilid yang sudah terbit sejak tahun 2006 yang lalu. Yang saya kira mereka yang mengabdikan diri di dunia intelektual ini sangat penting karena membahas hampir seluruh aspek, baik itu politik, ekonomi maupun sosial budaya, termasuk juga soal pikiran-pikiran tentang keislaman dan keindonesiaan. Saudara sekalian, kita mengambil satu tema yang walaupun ini berkaitan masalah teologi di dalam Islam atau dalam agama-agama, tetapi punya dampak yang bersifat profan atau keduniawian dalam konteks misalnya soal kepemimpinan dengan tema Dajjal pemimpin palsu. Baik saudara-saudara sekalian, saya bacakan uraian beliau di dalam buku ini. Dalam hadis ada gambaran mengenai Dajjal. Secara harfiah, Dajjal berarti menipu. Pembohong berarti menipu atau pembohong. Kalau di barat, karena berorientasi pada agama Kristen, Dajjal ini diterjemahkan dengan berbau Kristen, yaitu antikristus. Orang yang melawan Mesias. Antikristus artinya Kristus yang bohong. Karena itu padanannya adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Di kalangan NU ada sebuah doa yang intinya meminta perlindungan kepada Allah dari godaan Al-Masih Ad-Dajjal, Al-Masih penipu. Memang sekarang dalam teologi Kristen, Al-Masih menjadi juru selamat akibat dari 2 perkembangan teologi Kristen yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Latin menjadi Kristos. Lalu ada istilah antikris. Tetapi kalau dikembalikan ke aslinya dalam bahasa Ibrani, Al-Masih itu artinya orang yang diusapi kepalanya dengan air suci yang merujuk pada upacara pengangkatan seorang menjadi pemimpin agama. Al-Masih itu artinya orang yang sudah diusapi, yaitu pemimpin agama. Konsep Islam tentang Al-Masih berbeda dengan teologi Kristen. Sebetulnya Isa itu bukan satu-satunya Al-Masih. Al-Masih itu banyak sekali. Semua pemimpin agama dalam agama Yahudi disebut Masih atau Al-Masiyah. Anggapan bahwa Isa adalah Al-Masih yang terbesar itu suatu kekeliruan. Sama kelirunya kalau orang menyebut Nabi dengan asosiasi langsung kepada Nabi Muhammad. Sebab Nabi itu banyak. Disebut Al-Masih artinya adalah orang yang sudah dinyatakan sebagai pemimpin agama melalui upacara penyucian dengan air suci. Kalau dalam Kristen, Isa itu dibaptis oleh Yahya atau John di Sungai Yordan, atau yang kemudian dikenal dengan John the Baptist atau Yahya Pembaptis. Sebenarnya Al-Masih itu artinya pemimpin agama. Karena itu Al-Masih Ad-Dajjal artinya pemimpin palsu. Dalam hadis-hadis diperingatkan bahwa pemimpin agama palsu ini akan muncul sebelum hari kiamat tiba. Dalam tafsiran-tafsiran ulama tradisional, Dajjal itu berbadan sangat besar, matanya cuma satu, dan membawa pikulan.
satu surga dan satu neraka. Tetapi surga dan nerakanya satu. Orang dibujuk untuk mengikuti dia agar nanti masuk surga. Padahal nanti di akhirat masuk neraka sebagai surganya palsu. Sebaliknya, orang yang menentang akan diperingati bahwa nanti dia akan masuk neraka. Ilustrasi-ilustrasi itu bisa dipahami secara simbolik. Artinya, Al-Masih Ad-Dajjal adalah tokoh-tokoh agama yang terlalu mudah menjanjikan keselamatan, padahal tidak benar. Al-Quran sendiri penuh dengan peringatan mengenai hal itu. Misalnya perkataan bahwa orang-orang beriman adalah orang-orang yang berbuat baik, tetapi hatinya masih malu kepada Tuhan kalau perbuatan baiknya tidak bakal diterima. Al-Quranul Karim mengatakan yang terjemahannya, dan mereka yang memberikan sedekah dengan hati penuh rasa takut karena tahu akan kembali kepada Tuhan, mereka itulah yang segera menyambut segala pekerjaan yang baik atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surat 23 ayat 60. Dalam sebuah hadis, Aisyah menanyakan tentang firman ini, yang artinya, wahai Nabi, apakah orang itu berbuat baik, yakni bersedekah, tetapi pada saat yang sama dia mencuri, berzina dan sebagainya, sehingga dia tidak yakin bahwa nanti di akhirat diterima. Kemudian Rasulullah menjawab, tidak, orang ini tetap berbuat baik dan memang hanya berbuat baik, tetapi dia tidak memastikan diri bahwa nanti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini bersangkutan dengan ajaran agar orang bersikap rendah hati, tidak memastikan diri bahwa ia baik. Maka misalnya jika orang berargumen bahwa ia tidak perlu salat asalkan baik, itu berarti a priori bahwa dia sudah mengaku sebagai orang yang baik. Itu sombong dan jelas sangat berbahaya. Justru orang harus selalu mengatakan bahwa ia terus-menerus memerlukan perbaikan, dan karenanya ibadah menjadi sangat penting. Al-Masih Al-Dajjal merupakan bagian dari eskatologi Islam. Eskatologi adalah kehidupan akhirat, kepercayaan tentang ada kehidupan nanti, masa depan. Tentang apakah itu pengaruh dari Kristen atau dari manapun, itu bukan masalah. Kalaupun benar pengaruh dari Kristen, maka itu tidak merupakan suatu kesalahan karena Islam merupakan kelanjutan dari agama Kristen. Jadi tidak perlu menjadi stigma atau cacat. Memang ada orang yang mengkritik bahwa hadis ini antikristus. Kebetulan dalam hadis-hadis itu juga dinyatakan bahwa menjelang kiamat Nabi Isa akan turun lagi. Ada the second coming atau kedatangan kembali Nabi Isa, yang antara lain tugasnya adalah untuk membunuh Dajjal. Lalu orang-orang Islam menambahkannya, membunuh babi, menghancurkan salib, dan sebagainya. Tetapi versi itu tidak jelas dari mana datangnya. Tetapi lagi-lagi itu adalah bahasa metafor. Bisa dijadikan bahasa metafor karena pertama, Nabi Isa itu masih diperdebatkan apakah masih hidup atau tidak. Sebetulnya lebih aman untuk mempercayai bahwa Al-Quran mengatakan bahwa orang yang hidup itu pasti mati. Kedua, Al-Quran menyebut bahwa Nabi Isa diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dialog antara Nabi Isa dengan Tuhan yang mengharuskan sekali di dalam akhirat mengharukan sekali di akhirat di dalam akhir surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah artinya hidangan karena menceritakan tentang hidangan terakhir.
Kalau orang Kristen menyebut tentang hidangan terakhir, Nabi Isa, tetapi kalau orang Islam menyebutnya hidangan saja, yaitu suatu mujizat ketika Nabi Isa memberikan hidangan dari tidak ada kemudian tiba-tiba ada. Orang Kristen menyebutnya the last meal, yaitu hidangan terakhir sebelum beliau disalib. Dalam Al-Quran dinyatakan yang artinya, dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, engkaukah orang yang berkata kepada orang, sembahlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah." Al-Quran surat 5 ayat 116. Tentu saja ini Kristen sebelum ada Protestan. Sebab setelah ada Protestan, kedudukan Maryam menjadi turun. Padahal sebelum Protestan, salah satu objek kebaktian dalam Kristen adalah Maryam. Sehingga disebut Mariologi. Allah menggugat Nabi Isa seperti itu, yang kemudian dijawab oleh Nabi Isa, yang artinya, "Maha suci engkau, tidak sepatutnya aku mengatakan apa yang bukan menjadi hakku. Kalaupun aku mengatakannya, tentulah engkau sudah mengetahuinya. Engkau sudah mengetahui apa yang isi hatiku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Engkaulah maha tahu segala yang gaib. Apa yang kukatakan kepada mereka hanyalah yang engkau perintahkan kepadaku. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku di tengah-tengah mereka. Tetapi setelah kau wafatkan aku, maka engkaulah pengawas mereka, dan engkau adalah saksi atas segalanya." Al-Quran surat 5 ayat 116 dan 117. Di sini jelas-jelas disyaratkan bahwa Nabi Isa telah wafat. Cuma para ulama yang a priori mengatakan Nabi Isa masih hidup dan sekarang di langit. Ini mirip dengan kepercayaan orang Kristen bahwa sekarang Nabi Isa itu masih hidup dan sedang duduk di surga di sebelah kanan Bapaknya. Para ulama yang a priori menafsirkan penggalan ayat tadi bukan mewafatkan, tetapi telah engkau penuhi janjimu kepadaku. Janji apa? Janjinya apa? Janji Tuhan mengangkatnya ke langit. Jadi ini masalah interpretasi lagi. Tafsir kita adalah percaya kepada Nabi Isa yang masih hidup, meski jelas perkataan yang harfiah bahwa engkau mewafatkan aku. Itu sesuai dengan konteks sekarang engkau yang tahu dan aku tidak tahu lagi. Itu artinya mati. Saudara sekalian, inilah penjelasan Cak Nur atau Profesor Nurholis Majid tentang Dajjal pemimpin palsu di dalam buku Ensiklopedia Nurholis Majid yang disusun oleh Budi Munawar Rahman. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang soal ini. Dan sebelum kita akhiri, saya berharap teman-teman sekalian jangan lupa subscribe, share, dan like channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.